Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Hari ini saya akan membahas tentang kasih karunia Kristus. Saya mau bacakan 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10 yang berbunyi demikian. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Lagu Amazing Grace atau Anugerah Allah yang Besar adalah sebuah nyanyian rohani yang dikenal oleh orang Kristen yang luas di seluruh dunia. Dikarang oleh seorang mantan pelaut dari Inggris yang bernama John Newton. Dia bekerja di kapal yang menjual para budak, dan dia adalah seorang yang kasar, seringkali terlibat di dalam perkelahian, kemabukan dan sebagainya. Tetapi satu kali ketika kapalnya hampir karam, dia sungguh-sungguh ketakutan dan berdoa supaya Tuhan menyelamatkan jiwanya. Dan ketika kapal itu berhasil sampai ke tujuan, dia bertobat dari segala dosanya. Bahkan kemudian dia meninggalkan profesinya sebagai pelaut, dan dia menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi pendeta sampai hari meninggalnya. Mengapa lagu Amazing Grace itu menjadi sangat terkenal? Karena menunjukkan bahwa Tuhan menyelamatkan orang yang berdosa, yang penuh dengan kejahatan seperti saya, seperti kita. Dan kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia yang sangat luar biasa. Nah, sebetulnya apakah kasih karunia itu? Dalam bahasa Indonesia, kasih karunia juga disebut sebagai anugerah. Dalam bahasa Inggris, grace. Itu berasal dari kata Ibrani ken dan dari kata Yunani charis. Nah, kata ini pertama kali muncul di dalam Alkitab dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8 ketika Allah akan membinasakan dunia yang berdosa dengan air bah. Tetapi Kejadian 6 ayat 8 berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, ada dua hal yang berkaitan dengan kasih karunia yang kita bisa lihat dari pengalaman Nuh. Yang pertama, kasih karunia mencakup kebaikan Tuhan, di mana Nuh yang juga sebetulnya adalah orang berdosa diselamatkan karena dia percaya kepada Tuhan. Tetapi yang kedua, kasih karunia juga mencakup kemampuan Tuhan. Jadi yang pertama, kebaikan Tuhan, yang kedua kemampuan Tuhan, yang membuat Nuh mampu membuat bahtera yang begitu besar di atas gunung lagi. Berarti kasih karunia mencakup dua hal yang sangat dahsyat ini, di mana Tuhan karena kebaikannya menyelamatkan orang yang tidak layak untuk menerima keselamatan itu sebetulnya. Dan yang kedua, kuasa Tuhan atau kemampuan Tuhan yang membuat kita mampu melayani Dia dan melakukan apa yang merupakan kehendak Tuhan. Itulah yang juga dipahami dan diucapkan oleh Rasul Paulus. Dia adalah orang yang menerima kebaikan Tuhan. Bayangkan, dia seorang penganiaya jemaat, tetapi diselamatkan karena kebaikan Tuhan, bukan karena kebaikannya. Dan Paulus juga mengalami kuasa Tuhan, sehingga dia setelah bertobat dimampukan menjadi rasul, artinya utusan Injil bagi Kristus. Dia yang menanam begitu banyak jemaat yang ada di Asia dan di Eropa pada masa hidupnya, dan menulis hampir setengah dari kitab-kitab di dalam perjanjian baru. Kalau bukan kasih karunia, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Karenanya dengan tandas dia berkata, sebab oleh karena kasih karunia, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia itu. Aku bekerja lebih keras dari orang lain. Tapi bukan lagi diriku, tetapi kasih karunia Allah yang memampukan aku melakukan semuanya itu. Kalau kita mengalami kasih karunia Kristus, maka kita akan mengalami kebaikan Tuhan dan kita akan mengalami kemampuan Tuhan. Nah, Alkitab mencatat bahwa kasih karunia itu mendatangi kita ketika kita percaya kepada Kristus. Yohanes 1 ayat 17 berkata, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Orang yang hidup di dalam Kristus adalah orang yang hidup di dalam kasih karunia. Nah, di dalam bahasa Inggris ada dua kata yang saling berkaitan, yaitu mercy and grace. Rahmat dan kasih karunia. Apa bedanya?
karena rahmat atau karena kemurahan Tuhan, kita tidak mendapat apa yang seharusnya kita dapatkan, yaitu hukuman, yaitu neraka. Tetapi karena anugerahnya, by His grace, kita mendapatkan apa yang seharusnya tidak kita dapatkan, yaitu berkat, yaitu sorga. Roma 6 ayat 23 berkata, tetapi upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Kita yang seharusnya mengalami maut tidak mendapatkan maut itu. Kita yang seharusnya tidak mendapatkan hidup kekal bisa mendapatkan pemberian hidup kekal karena kasih karunia Kristus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Nah sekarang apa manfaat dari kasih karunia Kristus? 3 hal saya mau bagikan. Yang pertama, kasih karunia Kristus itu mengampuni dan menyelamatkan. Ingatkah saudara kisah dalam Yohanes pasal yang ke-8 ketika seorang wanita kedapatan berbuat zina dan akan dirajam batu oleh orang-orang Yahudi. Dan mereka memancing Yesus dengan pertanyaan, apakah kita rajam dia sesuai dengan hukum Musa ataukah harus ampuni dia seperti yang kau mengajarkan? Dan Yesus berkata apa? Siapa yang tidak pernah berbuat dosa, lempar wanita ini untuk kali yang pertama. Dan tidak ada yang berani melempar. Pulang semuanya dari yang paling tua sampai paling muda. Kenapa? Karena mereka semuanya melakukan dosa yang sama. Lalu Yesus di ayat 11 berkata, hai perempuan, tidak adakah yang menghukum kau? Tidak ada Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Apakah berarti Yesus kompromi dengan dosa? Tidak. Bukankah hukuman dosa adalah maut? Benar. Tetapi hukumannya tidak ditanggung oleh wanita tersebut. Hukumannya ditanggung oleh karena kasih karunia Kristus. Oleh Yesus sendiri ketika dia mati di atas kayu salib. Tetapi apakah karena wanita yang berdosa ini sudah mendapatkan kasih karunia, pengampunan, pemulihan, dia boleh berbuat dosa seenaknya lagi? Tentu tidak. Yesus dengan jelas berkata, aku tidak menghukum engkau. Karena itu pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Berarti respon orang yang mendapatkan kasih karunia, yang diampuni, diselamatkan dari dosa, adalah hidup benar, hidup berkenan kepada Tuhan. Keselamatan bukan karena kebaikan kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Tetapi buah keselamatan adalah perbuatan baik, di mana kita hidup berkenan kepada Tuhan. Roma 8 ayat 1 berkata, tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia hidup di dalam kasih karunia. Tetapi orang yang hidup di dalam kasih karunia tentu tidak hidup di dalam dosa. Ini yang dicatat dalam Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kalau engkau merasa dirimu najis, berdosa dan kotor, mintalah pengampunan, kasih karunia dari Tuhan Yesus. Semua agama berkata dicari orang suci. Hanya Yesus yang berkata, orang sehat tidak perlu dokter. Yang perlu dokter adalah orang sakit. Aku datang bukan untuk mencari orang yang benar, tetapi aku datang untuk mencari orang berdosa. Kalau kita bertobat kepada Tuhan, kasih karunia Tuhan dilimpahkan. Kebaikan Tuhan akan kita alami. Dan setelah itu kemampuan Tuhan yang membuat kita hidup benar, hidup berkenan kepada Dia, juga Tuhan akan berikan kepada kita. Di sini muncul pertanyaan, apakah orang yang sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia Kristus harus melakukan hukum Tuhan, khususnya hukum Taurat? Dalam hal ini dasatita 10 perintah Allah. Bukankah Alkitab mengajarkan dalam 10 perintah Allah itu jangan ada ilah lain, jangan membuat patung untuk disembah, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, hormatilah hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan menginginkan harta orang lain. Apakah kita masih harus melakukan hukum itu? Jawabannya adalah ya, tapi bukan supaya kita memperoleh keselamatan. Tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia Kristus, kita dimampukan untuk menghindarkan perkara-perkara yang Tuhan tidak sukai di dalam kehidupan ini. Saudara, jadi kalau kita sudah selamat, kita kan tidak bilang, oh saya sudah selamat karena kasih karunia, karena itu saya boleh mencuri, membunuh, boleh berzina. Apakah demikian? Tentu tidak. Tetapi
Perbuatan-perbuatan dosa itu kita hindari bukan karena kita ketakutan. Jangan-jangan kalau kita melakukannya, kita masuk ke dalam neraka. Tetapi sebagai rasa syukur, terima kasih karena Tuhan sudah menyelamatkan saya, maka saya tidak akan menyakiti hati Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama, hukum ini berkata, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Membebani dan menekan kita. Tetapi sekarang di dalam kasih karunia, kita bisa berkata, dalam Kristus saya tidak akan. Dalam Kristus saya tidak akan membunuh. Dalam Kristus saya tidak akan mencuri. Dalam Kristus saya tidak akan berdusta. Dan selanjutnya. Karena apa? Motivasi yang ada dalam hidup kita bukan lagi ketakutan karena hukum Taurat. Tetapi karena kasih Kristus yang membuat kita hidup berkenan kepada Tuhan. Saya percaya itu yang dialami oleh wanita tersebut. Dia yang seharusnya binasa, dibebaskan oleh Tuhan. Dan sebagai rasa syukur, pasti dia akan memberikan yang terbaik. Seperti seorang wanita yang juga mencurahkan minyak narwastu yang mahal harganya. Karena dulu dia adalah seorang pendosa. Tetapi setelah diampuni oleh Tuhan, sebagai rasa syukur dia memberikan hidup dan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan nama Kristus. Itulah keajaiban dari kasih karunia. Yang kedua, kasih karunia Kristus juga memberkati. Dalam 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Di dalam karya Kristus di kayu salib terjadi pertukaran. Dia yang suci menjadi dosa supaya kita yang berdosa disucikan oleh dia. Dia yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin diperkaya di dalam kasih karunia-Nya. Saya percaya orang yang hidup di dalam Kristus tidak lagi hidup di bawah kutuk, tetapi dia hidup di bawah berkat. Berkat rohani itu yang pertama. Dan juga berkat secara jasmani Tuhan akan siapkan bagi kita. Bukankah dalam Filipi 4:19 Alkitab berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kalau Tuhan berjanji segala keperluan kita, Tuhan siapkan. Jangan khawatir karena kita harus percaya. Kalau Tuhan yang bicara itu pasti dia akan menepati janjinya. Dia menyediakan apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Saudara ingat Petrus yang gagal untuk menangkap ikan sepanjang malam. Tetapi ketika Kristus hadir di dalam perahu kehidupannya dan menyuruh dia menebarkan jala, dia mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat besar. Karena kehadiran Kristus membawa kasih karunia yang sangat luar biasa. Pemirsa sekalian, satu kali setelah selesai menyampaikan firman di jemaat yang saya gembalakan, ada seorang ibu yang datang dan berkata, Pak Pendeta, bisakah saya minta waktu untuk didoakan? Saya bilang, oke, ada masalah apa ibu? Lalu dia mulai menangis. Saya pikir pasti masalahnya berat. Dan kemudian dia mulai bicara dengan terbata-bata. Dia bilang, Pak, saya ini hanya ibu rumah tangga, tetapi saya kemudian punya home industry membuat bed cover. Satu bulan paling ada 20, 30, paling top 60 bed cover. Tetapi beberapa minggu yang lalu saya mengikuti ibadah doa di mana Bapak yang berkhotbah dan menyampaikan firman tentang kasih karunia. Lalu berdoa menumpangkan tangan. Dan siapa yang percaya minta kasih karunia, berkat rohani, berkat jasmani, Tuhan akan buka jalan. Saya mengimani hal itu. Dan setelah saya didoakan, beberapa hari ini saya mengalami kelimpahan berkat. Saya terima tawaran untuk membuat bed cover bukan 60, tapi 600 harus disediakan dalam 1,5 bulan selesai. Dan setelah saya mengiyakan karena saya yakin ini berkat Tuhan, saya sadar saya tidak mampu untuk menyelesaikan hal tersebut. Dan dia mulai menangis. Saudara, saya bilang, kasih karunia Tuhan itu menyatakan kebaikan Tuhan tapi juga kemampuan Tuhan. Mestinya kan bersyukur, jangan nangis ibu. Dari 60 menjadi 600 ini berkat Allah yang luar biasa. Tapi bagaimana saya bisa menyelesaikannya? Bisa. Hubungi beberapa teman yang juga pekerjaannya mirip-mirip dengan ini dan asal kualitasnya terjamin dengan baik, desainnya ibu yang buat, pasti bisa. Saya kemudian bicara tentang beberapa nama yang mungkin bisa membantu dia. Akhirnya saya doakan dia. Kira-kira 2 bulan kemudian saya ketemu dia di gereja dan saya tanya, bagaimana ibu 600 sudah selesai? Dia bilang, puji Tuhan Pak. Ternyata 600 itu bisa saya selesaikan tepat pada waktunya. Walaupun kerja lembur mati-matian, tapi selesai.
Saudara lihat kasih karunia bukan hanya membawa kebaikan, tetapi juga membawa kemampuan dari Tuhan. Lalu saya tanya, ibu mau saya doakan lagi supaya dapat orderan bukan cuma 60 atau 600 tapi 6.000? Dia bilang, aduh jangan dulu Pak, kebanyakan. Saudara, saya mau bilang, kasih karunia Kristus itu membawa berkat yang berkelimpahan dalam hidup kita. Karena itu buka hatimu untuk mengalami kasih karunia-Nya yang sangat luar biasa. Yang terakhir, yang ketiga, kasih karunia Kristus juga memberi kemampuan ilahi. Kemampuan ilahi untuk apa? Yang pertama untuk mengatasi kesulitan. Dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Orang yang mengalami kasih karunia tidak berarti hidupnya tidak ada masalah. Tapi Tuhan tetap menjanjikan penyertaannya ketika ada masalah. Paulus 3 kali berdoa, minta utusan iblis yang menggocok hidupnya itu diangkat pergi daripada dia. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru ketika engkau mengalami kelemahan, engkau bergantung kepada Allah. Dan pada saat itulah engkau menjadi kuat. Saudara sekalian, kalau saudara mengalami pergumulan-pergumulan tetapi engkau bisa tabah dan mengatasinya sebagai pemenang, sebetulnya kasih karunia sedang bekerja dalam hidup saudara. Kalau engkau punya istri yang nyebelinnya luar biasa, cerewetnya minta ampun, tapi saudara bisa menjadi suami yang sabar, murah hati, lemah lembut, itu kasih karunia loh. Atau kalau saudara seorang istri yang punya suami galaknya minta ampun, gak suka kasih uang belanja, lagi pula dia selingkuh dengan beberapa wanita, tapi engkau masih bisa sabar, mengampuni, mendoakan supaya dia bertobat. Itu kasih karunia. Kasih karunia yang luar biasa. Maka saya mau katakan, orang yang menderita karena Kristus, karena kebenaran, itu adalah kasih karunia. Sebab dalam Filipi 1 ayat 29, firman Tuhan berkata demikian, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi tantangan, kesulitan apapun saudara bisa alami, uletlah, percayalah, kasih karunia Tuhan cukup untuk saudara bisa hidup di dalam kemenangan. Tetapi kasih karunia juga memberikan kemampuan ilahi dalam bentuk melayani dengan kuasa. Kemampuan ilahi untuk mengatasi kesulitan dan kemampuan ilahi untuk kita bisa melayani dengan kuasa Allah. Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, biasanya pemberian kuasa ini dihubungkan dengan pengurapan. Di dalam Perjanjian Lama ada upacara keagamaan yang berkaitan dengan pemberian minyak kepada orang yang diangkat dalam salah satu dari 3 jabatan ini, yaitu imam, nabi, atau raja. Saudara, imam itu adalah pengantara manusia dengan Allah. Nabi adalah juru bicara Allah kepada umatnya. Dan raja adalah orang yang melaksanakan keputusan kehendak Allah kepada seluruh rakyatnya. Manusia biasa bagaimana mungkin bisa mengemban tugas yang sangat luhur ini? Tidak bisa, kecuali pengurapan, pemampuan ilahi membuat dia bisa melaksanakan hal tersebut. Hal ini nampak misalnya dalam kehidupan Daud, seorang gembala biasa, bahkan dianggap remeh oleh keluarganya. Ketika minyak pengurapan turun ke atas dia, dituangkan oleh Nabi Samuel, seperti dicatat dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Sejak hari itu berkuasalah Roh Allah atas diri Daud. Dan sejak dia diurapi oleh Tuhan, Daud bisa mengalahkan Goliat yang besar. Daud bisa menjadi raja Israel yang luar biasa. Bukan lagi karena kemampuannya, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam kehidupannya. Ini juga kita bisa lihat di dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Misalnya Musa yang merasa tidak mampu untuk bisa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Setelah dia dulu pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Sekarang dia 40 tahun menjadi gembala domba biasa. Menggembalakan domba yang dimiliki oleh mertuanya yang bernama Yitro. Tapi Tuhan berkata, aku memanggil engkau membawa orang Israel keluar menuju tanah Kanaan. Berkali-kali dia menolak. Tetapi kasih karunia Tuhan akhirnya memberikan kemampuan. Tongkat gembala ketika dia angkat membelah laut Teberau. Dan orang Israel berjalan di atas tanah yang kering. Gideon juga mengalami pengurapan kasih karunia Tuhan. Bagaimana mungkin hanya dengan 300 orang pasukan
Dia bisa mengalahkan puluhan ribu pasukan Midian, pasukan musuh. Kalau bukan karena kemampuan Tuhan, tidak bisa. Saudara, kalau engkau mengalami kasih karunia, engkau akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tahun ini akan menjadi tahun yang penuh dengan kelimpahan berkat dalam hidup saudara. Dan kalau engkau mengalami kasih karunia, kemampuan, kuasa Tuhan yang membuat saudara bisa melakukan apa yang saudara pikir tidak bisa engkau lakukan, itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Maukah engkau menerima kasih karunia Kristus? Jika ya, bagaimana caranya? Saya bacakan 2 Petrus 3 ayat yang ke-18 yang berkata demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau saudara ingin mengalami kehidupan dari satu kasih karunia pada kasih karunia yang lebih besar, ternyata Alkitab menunjukkan kasih karunia itu berjalan paralel dengan pengenalan akan Kristus. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita intim dengan Dia, kasih karunia yang berlimpah-limpah akan Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Karenanya tidak heran Paulus pernah berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dengan kuasa kebangkitannya. Sebab semakin mengenal Kristus, kasih karunia dilimpahkan lebih dahsyat. Atau seperti yang Daud katakan dalam Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menikmati baitnya. Diam di rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menyebabkan kasih karunia Allah lebih melimpah. Saudaraku, jalinlah keintiman dengan Tuhan, sehingga kita lebih mengenal Dia secara pribadi. Saya berdoa kasih karunia Yesus mengalir secara dahsyat dalam hidup saudara. Kasih karunia itu membuat pembedaan. Ada pengampunan dan pemulihan yang saudara akan alami. Ada berkat-berkat yang dahsyat yang saudara akan terima. Dan ada kemampuan ilahi untuk kita mengatasi kesulitan. Bahkan untuk kita bisa melayani sesuai dengan kuasa Tuhan. Saya mau berdoa untuk saudara yang rindu mengalami kasih karunia Kristus. Bapa Surgawi, hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Hamba berdoa supaya anak-anak-Mu mengalami kasih karunia Kristus di dalam kehidupannya. Terimalah kasih karunia Kristus mengalir dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya akan anugerah Tuhan yang limpah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara percayalah kasih karunia mengalir dalam hidupmu. Pelayanan adalah apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Ketaatan adalah apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Tetapi kasih karunia adalah apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Dan percayalah kasih karunia mendahului ketaatan, mendahului pelayanan. Saya yakin apa yang Tuhan bisa lakukan untuk saudara jauh lebih besar dari apa yang kita bisa lakukan untuk Dia. Tuhan memberkati.